Hai, gambar apa ya hari ini? Hai Pren, apa kabar? Semoga kalian gak masuk angin. Nih, jatah tolak angin virtual kalian. Aku bisa melihat perut kembung kalian yang segede durian montong dari sini. Oh iya, BTW di video sebelumnya, aku muncul sebagai sosis Bambi bercosplay Mikasa Ackerman dari Attack on Titan. Dan kali ini aku cosplay lagi jadi England dari Hetalia. Ini request dari Suwo Sukasa King of Knights. Kalau kalian mentelengi shortku, aku ada segmen sosis Bambi cosplay, dimana aku cosplay jadi karakter-karakter requestan kalian. Udah lumayan banyak ya yang aku cosplayin, dan aku rasa sayang banget gitu kalau sosis-sosis ini ku anggurin aja gitu. Udah macak lucu-lucu tapi malah nggak dapet panggung, kan sayang ya. Jadi mulai sekarang kita bakal pakai mereka buat pembawa acara di video-video selanjutnya. Next video mau pakai yang mana, friend? Pilih sosismu. Oke, lanjut ke videonya. Jadi hari ini kita agendanya agak beda ya. Biasanya kan kita ngerosting karya orang, mengidak-idak dan mengkritik karya manusia-manusia gua. Tapi kali ini beda. Kali ini kita akan ngerosting karyaku sendiri, friend. Menjadi iblis untuk diri sendiri. Waktunya mencoba jadi masokis. Menjadi masokis tidak hanya dengan memecut diri dengan kemoceng, kadangkala bisa juga dengan mencaci gambar sendiri. Pokoknya akan kutampilkan semua karyaku yang najis mugoladoh, lebih najis dari babi ngelet pada kalian. Dari aku awal nge-DJ art sampai sekarang. Sekarang pun masih banyak gambarku yang kelainan sih. Jadi silakan gelar tikar dan tonton layar tancap ini dengan tenang. Sebenarnya aku agak malu sih ya. Rodo izin buat nunjukin aib-aib gambarku ini. Tapi demi keadilan sosial bagi seluruh manusia Goa, aku harus melakukannya. Sekedar buat informasi, gambarku dulu itu stylenya beda banget. Aku sering gonta-ganti art style ya. Gonta-ganti art style udah kayak gonta-ganti sempak. Hari ini pakai gambar Batman, besoknya pakai gambar Lele Dumbo. Sampai akhirnya aku dapet style yang sekarang. Semoga setia dan gak gonta-ganti lagi. Tapi masalahnya, aku itu gampang kepencot kalau lihat art style lain gitu loh. Art style lain terlihat seperti janda muda di mataku. Begitu menghipnotis. BTW aku mulai gambar digital itu pas karantina COVID, sekitar 2020. Tapi file gambar digital terlama yang aku punya itu bulan April 2021. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini persona aku BTW. Elek banget. Dia terlihat seperti elemen Canva gratisan. Ini kalau kubutain, kepalanya gede banget kayak nyunggi gas LPG. Ada apa dengan matanya yang gede sebelah? Dan juling. Ini juga kenapa kepalanya ndak nempel ke tangan? Kenapa aku ngerendering rambut kayak gini? Sok jago banget loh. Tapi arah lightingku lumayan tertata sih. Good job Riana kecil. Desember 2021. Langsung beda banget stylenya. Icik-icik gendangdut. Loh kan, ndak beres bocah iki. Malah dangdutan. Ini aku lagi edan-edannya sama surrealis, jadi gambar jantung-jantung gini. Ini terdengar kayak omongan pecandu Pertamax, tapi intinya waktu itu aku gambar anak penyakitan yang berusaha lagi nyari obat gitu. Jantung ini ku analogikan sebagai obat. Wow, bocah ini make. Jujur aja aku ngerasa gambar ini bagus sih. Bahkan sampai sekarang aku masih ngerasa gitu. Tapi masalahnya ini bagusnya cuman hoki. Habis ini gambarku udah balik ke setelan pabrik dadi elek jekek. April 2022. Ini meskipun kayak sampul dojin, tapi aku masih bangga dengan hasilnya sampai sekarang. Kok udah jadi roasting sih? Nggak boleh. Kita harus cari gambarku yang elek jekek. Banyak kok. Januari 2023. Bakul jenang. Ini art rate sama teman onlineku dan ku jadiin video juga. Jujur aku miris ya sama dia karena dapet art sejelek ini dari aku. Elek jekek. Jujur banget elek jekek. Aku isin. Pertama, mereka kelihatan seperti Jomokerto. Si rambut ireng ini sebenarnya cewek maskulin ya. Tapi aku itu gagal menggambarkannya sebagai cewek. Dia kelihatan seperti pejantan sejati. Semuanya yang ngira aku gambar Jomokerto, laba-laba Sunda. Aslinya ndak ya, friend. Lanjut, mukanya Hoax ini kayak sadel sepeda.
Aku sangat mewajari kalau kalian tidak bisa mengenali wajah Hawks ini karena dia bener-bener kayak sadel sepeda. Kemudian daripada itu, ini kan alternatif universe-nya My Hero Academia ya, yang mana lokasinya itu di Jepang. Terus kenapa meteran listriknya itu model Ponorogo? Kenapa? Aku art rate sama Taka Art. Lucu banget gak sih? Stylenya itu kayak BNHA gitu loh. Au, kaing. Jawab bayi. Tingkahnya kayak anjing rabies. Dari captionnya aja udah ndak beres sih. Apalagi gambarnya. Januari 2024. Kakak Minirin. Ya, tiba-tiba banget gambar siluman gedang Ambon. Sebenarnya kalau di crop segini aku suka ya. Kayak ndak ada yang bener-bener najis gitu. Aku paling suka sama rambutnya. Wow, menyala. Tapi kalau di zoom out, kelihatan banget malesnya. Mukanya kayak cobek sambel ya, abu-abu rata. Hah? Apa ini? Aku bahkan gak bisa nyebut dia sebagai manusia. Sebelum lanjut ngebuki gambar-gambarku yang lain, ayo kita baca traktiran donat minggu ini. Dari manusia-manusia gue yang budiman. Pertama ada dari Woka Geprek. Pendapat kakak soal AI yang dipakai buat nge-HD-in gambar. Oh ini kamu bicara soal fitur AI 2 kali resolusinya IBIS kah? Boleh, menurutku ini boleh karena itu ndak ngerugiin artis manapun. Makasih donatnya. Rafael Santoso Wijaya Edi. Pendapat kakak soal gambar hard tracing dari 100% aset 3D bikinan sendiri gimana? Menurutku itu boleh aja ya. Aset 3D itu kan bikinan kamu sendiri. Itu kayak kamu bikin patung, kamu potret, terus kamu tracing. Makasih donatnya. Aku suka Resol Mayo. Semangat Kak Riana dan aku suka sama style kakak. Makasih banyak ya kawan. Orang pemula, newbie, beginner. Halo presiden gua, sehat selalu, semoga ndak masuk angin. 1 donat buat 1 tolak angin. Wow, kita barter ya, seperti zaman batu. Makasih donatnya. Keva, tips gambar biar improve dan cara bikin pose bagus gimana? Tips gambar biar bisa improve ku bahas di video ini. Dan cara bikin pose yang paling gampang itu pakai line of action. Kamu bisa cari banyak banget videonya di YouTube. Mungkin kapan-kapan aku bikin videonya kali ya. Makasih donatnya. Dan makasih buat top 5 supporters dalam 30 hari terakhir. Semoga rezekinya lancar dan aku cinta kalian. Maret 2024. Ini juga surrealis. Aku pengen gambar kepalanya itu jadi batok mangkok ya sebenarnya. Jadi kepalanya itu menyatu sama mangkok dan cekung ke dalam. Tapi karena aku gagal, jadi banyak yang ngira kalau mbak ini nyunggi piring. Yang paling bermasalah sama gambar ini adalah semuanya. Elek banget. Anatominya ngawur parah, sumpah. Lihat, ini orangnya delosoran kan? Terus gimana ceritanya perutnya bisa muter ke sono gitu loh, sampai pahanya kelihatan semua. Perutnya juga panjang banget ya kayak siluman kobra. Tangannya kiting bos. Ada apa denganmu wahai gadis berambut merah muda? Posisi tulangmu itu salah semua. Mei 2024. Ada apa dengan 2024? Hampir tiap bulan aku memproduksi gambar elek jekek. Sebenarnya secara komposisi bagus ya. Tapi yang pertama, story-nya ndak jelas. Siapa yang bakal ngedong ketika lihat orang berambut gimbal deprok di bawah pohon terus pakai mahkota gitu loh. Pasti mereka mikir ini anak lagi nyobain mahkota hasil copetan. Minusnya lagi, renderingnya itu kelihatan ngasal banget. Kayak orang ndak niat. Padahal aku niat banget loh ini. Gambar ini ngabisin 12 jam gendeng. 12 jam bayangin. 12 jam dan hasilnya kayak gini. Wow. Kasihan. Masih Mei 2024 dengan gambar elek jekek lainnya. Ini pas Black Butler rilis seri anime yang Public School Arc. Sebenarnya aku nggak nonton sih. FOMO aja gitu kayak anak bebek, ngintil sama yang ngetren-ngetren. Nah, masalahnya itu sama kayak yang MHA tadi. Ini kelihatan Jomokerto banget gitu loh. Laba-laba Sunda kah? Tata keramanya lebih diterapkan ya. Dan lagi fokusnya nyebar banget. Dari segi warna dia berantakan. Biru putih nyebar, ndak fokus ke satu arah. Komposisinya juga ndak jelas.
Dan ada apa dengan cara shading menjijikan ini, ya ampun. Apa peradaban masih sangat purba waktu itu? Juni 2024. Sumpah, ada apa dengan 2024? Ini aku collab gambar Jinsi dari Wuthering Waves sama temanku, tapi berakhir terfermentasi jadi whip abadi sampai trompet sangkakala ditiup. Ini 100% ndak akan kulanjutkan karena wow, elek. Kepalanya gede banget. Jinsi terlihat kayak tukang overthinking di sini. Dan lagi aku dengan tidak tahu dirinya ya, merencanakan untuk menggambar naga di sini. Mungkin aku kira kemampuanku selevel sama mangaka Dragon Ball ya. Gambar naga sana sini. Neko-neko banget. Desember 2024. Raora Pantera. Ini juga collab sama teman onlineku. Gambar siluman panther merah muda sama temanku. Nggak tahu ya, dari tadi tiap ada collab sama temen, pasti aku berakhir memproduksi gambar yang kualitasnya seperti telek. Kutukan kayaknya. Sebenarnya kalau dari segi komposisi sama anatominya sih aku masih suka ya. Nggak yang ajur-ajur banget dan memicu peperangan. Tapi kenapa warnanya kayak gitu? Kenapa langitnya hijau? Es dawet buat Darmi kah? Permainan value-nya itu masih nggak gitu kerasa. Feel-nya masih flat. Rendernya juga nggak jelas. Dari jauh tuh nggak terdefinisi wajahnya, cuman kelihatan matanya nyala gitu. Tapi dia emang panther sih, binatang yang matanya nyala. Nggak boleh membela diri sendiri ya, nah. Coloringnya bikin dia nggak terdefinisi. Bahkan nggak bisa dibedain antara mana kulit dan mana pakaian. Aku khawatir ada yang ngira aku gambar orang udo. Ditambah lagi, kelihatan banget aku nggak niat renderingnya. Berantakan iya, shape-nya ngasal, manuk macam apa ini kayak undangan miber. Ini datarannya juga nggak jelas banget kayak lagi di dunia siluman. Tapi emang siluman sih. Tapi kalau kalian ngira aku nggak niat waktu gambar ini, kalian salah, friend. Sebenarnya aku niat. Aku menghabiskan 8 jam dari hidupku untuk menggambar ini ya, anak-anak. Tapi usaha yang besar tidak selalu berakhir baik ketika kemampuan kita kurang mumpuni. Artinya harus perlu belajar lagi dan lagi sampai Indonesia emas. Oktober 2024. Aduh, ini fan artia hadiah buat teman onlineku. Kenapa ya gambarnya kayak gini? Wik, kalau kamu nonton ini maaf ya. Dia jadi kelihatan kayak PSK di Gang Doli. Aku gagal membuatnya kelihatan polos. Yang ada, akunya malah yang kelihatan haus. Januari 2025. Nah ini, begitu gambarnya selesai, aku langsung selebrasi layaknya Cristiano Ronaldo baru ngegolin sepak bola di Piala Dunia. Aku gambar ini hampir 9 jam edan. Dan waktu itu, kukira bagus gitu loh. Ternyata, elek, hore, elek. Waktu 9 jam terbuang sia-sia. Oke, apanya yang jelek? Pertama, arah lightingnya salah. Aku baru menyadari ini setelah dikasih tahu sama abangku. Oh yes, lagi-lagi wajahnya ndak terdefinisi dari jauh. Batas hidung sama mulutnya itu ndak jelas. Lehernya juga ndak jelas. Bahkan batas rambut juga ndak jelas. Padahal gampang loh buat mendefinisikan bagian-bagian ini. Tinggal main value. Ada yang slightly diterangin dikit aja. Aku juga ndak suka bagian daun-daun yang ngasal ini ya. Padahal meski tujuan fokus kita itu bukan di area-area ini, tapi harusnya bisa dibuat lebih rapi atau seenggaknya dibikin agak blur gitu biar ndak menyakiti mata. April 2025. Ini hasil gabut doang pas tugas kampus lagi banyak-banyaknya dan membuatku hampir edian. Aku berakhir refreshing dengan gambar ini. Gambar anime yang lagi-lagi konsepnya ndak jelas. Belewanya segede kantor bupati. Belewanya lumayan sih renderingnya, tapi ndak ada chemistry sama sekali di gambar ini. Ceweknya ini ndak ngelihat ke belewah, bahkan juga ndak ngelihat ke kita. Entah dia lagi halusinasi soal apa. Dan lagi, dia kelihatan gepeng banget. Roknya kayak kanebo kering umur 4 tahun. Oke, udah. Itu tadi beberapa gambar yang paling ndak kusukai. Beberapa bahkan ndak pernah kuposting di sosial media karena unsur-unsur magis di dalamnya. Unsur-unsur tidak baik maksudku. Aku mencintai mata kalian, jadi aku hanya memposting gambar-gambar yang menurutku setidaknya lumayan bisa dikenyot.
Oke, dah gitu aja. Makasih udah nonton. Semoga kalian gak masuk angin. Dan jangan lupa subscribe biar aku bersama kalian. Dadah.